Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian tetap semangat dan mudah-mudahan kalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, kalian sudah duduk manis dan siap dengan bukunya. Ustaz ucapkan terima kasih. Masih tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Nah, langsung saja sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan, tema 1 pada subtema 1 mengenai keragaman budaya bangsaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja, pada bahasa Indonesia pelajari tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, pada kelas 3 yang kemarin, kalian kelas 3 sudah diajari oleh Ustadz atau Ustadzah tentang gagasan utama. Di kelas 4 ini akan kita ulangi lagi. Tentunya kalian tidak mengalami kesulitan karena hanya mengulang. Nah, gagasan utama yaitu bisa disebut dengan ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Nah, hal-hal semacam ini bisa kalian catat supaya memudahkan kalian belajar. Dan dengan mencatat, kalian akan mengingatnya. Bagaimana cara kita untuk menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf? Ini Ustazah mempunyai 5 langkah untuk menemukan gagasan utama. Yang pertama adalah bacalah seluruh bacaan dalam paragraf dengan seksama dan teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai terakhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama itu, kalian akan menemukan gagasan utama atau ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok ada yang di awal, ada yang di akhir. Selanjutnya, yang keempat adalah tandai gagasan pokok atau ide pokok pada tiap paragraf. Jadi, kita tandai itu yang tiap paragraf mana yang gagasan pokoknya. Kemudian yang kelima adalah tandai info penting pada tiap paragraf. Dengan begitu kalian akan dengan mudah menemukan gagasan utama. Selanjutnya kalian amati bacaan berikut. Itu adalah sebuah contoh. Bunyinya pada kalimat pertama, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Kalimat kedua, di sekolah ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun waktunya ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Itu kalimat 3. Kalimat yang keempat, bahkan di hari libur pun ia lebih terlihat sering membaca buku di pinggir sungai. Nah, langkah tadi kita baca mulai dari awal sampai terakhir dengan teliti. Kemudian kita amati kalimat demi kalimat, kita cermati, kemudian kita cari, kita kasihkan tanda kalimat utamanya ya. Nah, kalimat utamanya kita temukan, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Kalimat utama itu kalimat yang penting, artinya walaupun tidak ada kalimat lain, dia sudah bisa difahami. Kalimat tersebut sudah bisa dipahami. Jadi kalimat utamanya adalah Andi merupakan anak yang rajin belajar. Berada pada kalimat ke-1. Nah, sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 itu adalah kalimat penjelas atau gagasan
dukung. Dari kalimat utama Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar, bisa kita tarik gagasan pokoknya, kita ringkas lagi, Andi anak yang rajin belajar. Nah, dari kalimat utama bisa kita simpulkan gagasan pokoknya atau ide pokoknya adalah Andi anak yang rajin belajar. Coba kalian lihat contoh yang kedua. Rumah Lamin berbentuk panggung setinggi 3 meter dari tanah. Kalimat 1, kalimat 2, ujung atap rumah ini diberi hiasan kepada kepala naga sebagai simbol keagungan, budi luhur, dan kepahlawanan. Kalimat ketiga, halaman rumahnya diisi oleh patung-patung blontang yang menggambarkan dewa-dewa sebagai penjaga rumah-rumah atau kampung. Itu kalimat ketiga. Nah, sekarang kita cari kalimat utamanya. Nah, ada yang sudah ketemu? Iya, betul. Kalimat utamanya adalah rumah Lamin berbentuk panggung setinggi 3 meter dari tanah. Kemudian, kalimat 2 dan 3 adalah kalimat penjelas atau pendukung. Nah, selanjutnya apa? Dari kalimat utama kita bisa ambil gagasan pokoknya. Berarti gagasan pokoknya apa? Lebih ringkas lagi dari kalimat utama. Gagasan pokoknya adalah rumah Lamin berbentuk panggung. Nah, gampang kan? Oke. Nah, perlu kalian ketahui, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Penduduk yang mendiami Pulau Jawa diantaranya adalah suku Sunda, suku Jawa. Nah, rakyat Indonesia sendiri beragam seperti pelangi, bermacam-macam. Kemudian kerukunan antar umat beragama itu harus kita jaga agar persatuan dan kesatuan terjaga demi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah suku. Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan identitas perbedaan kebudayaan dan bahasa. Kemudian beragam artinya bermacam-macam. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat kesatuan wilayah. Kemudian keutuhan adalah keadaan yang utuh. Semboyan sama dengan sebuah slogan atau alamat yang memberitahukan sesuatu. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui. Demikianlah apa yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Pesan Ustazah, tetaplah semangat walaupun belajar dari rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa selalu rajin sholat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.